Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran administrasi umum kali ini pertemuan yang ketiga ya, kita akan membahas tentang personil administrasi. Nah, ini kompetensi dasarnya diantaranya menganalisis persyaratan personil administrasi, menyusun persyaratan personil administrasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis pengertian personil administrasi, menganalisis macam-macam personil administrasi, dan menegaskan tugas dan tanggung jawab personil administrasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya, pengertian yang pertama yaitu pengertian personil administrasi. Pengertian personil administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian personil adalah pegawai, anak buah atau awak. Tentu kita sering mendengar orang mengatakan personil kantor itu sebagai karyawan, pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan tetap maupun karyawan honorer. Nah, yang disebut pegawai negeri itu yaitu pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Yang kedua, pegawai swasta. Kalau pegawai swasta yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar negeri atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Yang ketiga adalah pegawai tetap. Pegawai tetap yaitu pegawai yang sudah diangkat resmi, memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, kalau yang berikutnya adalah pegawai honorer. Kalau pegawai honorer ya yaitu pegawai tidak tetap dan belum memiliki status gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Berikutnya adalah macam-macam personil administrasi. Macam-macam personil administrasi adalah diantaranya administrator atau petugas pelaksana administrasi. Administrator atau petugas pelaksana administrasi adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja. Orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana, dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada staf atau pembantu ahli. Staf atau pembantu ahli adalah para tenaga ahli yang karena kecakapan dalam kemampuan bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Yang keempat, worker atau pegawai atau disebut juga dengan pekerja. Nah, worker ini adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor sehari-hari. Yang ketiga, berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab personil administrasi. Nah, secara umum tanggung jawab personil administrasi itu yang pertama ada kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Ini bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Nah, aktivitas kantor secara keseluruhan. Kemudian mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua ada administrator atau bagian administrasi atau tata usaha. Nah, di bagian tata usaha ini bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Itu adalah tugas dari bagian tata usaha. Yang ketiga, bagian keuangan atau kasir. Ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan masuk. Yang keempat, ada bagian sekretaris. Nah, sekretaris ini bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar. Nah, yang kelima ada bagian penerima tamu. Ini bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, juga melayani telepon masuk dan telepon keluar. Nah, personel kantor yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan standar atau ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Artinya personel tersebut dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang telah ditetapkan. Perangkat kerja personil administrasi. Yang berikutnya adalah perangkat kerja personil administrasi. Banyak sekali jenis perangkat atau alat peralatan yang mendukung kerja bagi personil administrasi. Agar para personil administrasi dapat bertugas dengan baik sesuai kebutuhan dan keahliannya, para pimpinan kantor harus memberikan fasilitas yang memadai sehingga kinerja mereka baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada umumnya fasilitas personil administrasi itu biasanya antara lain meja atau kursi kerja, lemari arsip atau filing kabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, dan lain sebagainya ya. Itu adalah perangkat-perangkat kerja personil administrasi. Berikutnya adalah tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. Nah, tahapannya diperlukan beberapa proses, diantaranya analisis jabatan, rekrutmen, dan seleksi. Nah, yang disebut dengan analisis jabatan atau job analysis adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisa atau menganalisis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi, baik instansi swasta, pemerintah maupun pemerintah. Nah, rekrutmen ini biasanya harus berpedoman proses rekrutmen ini tujuannya untuk penentuan dasar rekrutmen. Rekrutmen harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, yang kedua, penentuan sumber rekrutmen. Penentuan sumber-sumber rekrutmen. Sumber perekrutan untuk calon tenaga kerja atau karyawan yang berasal dari sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Nah, metode perekrutan ini, metode rekrutmen ini biasanya dilakukan dengan metode tertutup, terbuka, metode tertutup dan terbuka. Metode tertutup yaitu pelaksanaan rekrutmen di kalangan terbatas, hanya untuk karyawan atau orang-orang yang tertentu saja, sehingga lamaran yang masuk tidak banyak. Dengan demikian akan sulit memperoleh karyawan yang baik. Yang kedua, metode terbuka. Metode terbuka yaitu pelaksanaan rekrutmennya diumumkan melalui iklan di media massa. Berikutnya adalah kendalanya. Kendala dari rekrutmen itu biasanya untuk kebijakan perusahaan.
biasanya menyangkut besar kecilnya kompensasi gaji dan kesejahteraan yang diharapkan pelamar. Jika kompensasi gaji besar, maka minat pelamar akan tinggi. Tetapi jika kompensasi gaji kecil, minat pelamar tentu saja akan rendah. Yang kedua, persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi pelamar, semakin sedikit minat pelamar. Sebaliknya, apabila persyaratannya sedikit, maka pelamar pun akan semakin banyak. Yang ketiga, solidaritas perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dan solidaritas akan mempengaruhi besar kecilnya minat pelamar. Berikutnya adalah metode pelaksanaan rekrutmen. Sistem terbuka atau tertutup dalam melaksanakan rekrutmen akan mempengaruhi besar kecilnya minat pelamar. Tadi metode pelaksanaan rekrutmen itu ada yang terbuka, ada metode terbuka, ada metode tertutup. Jadi ini sistem terbuka maupun tertutup ini akan mempengaruhi besar kecilnya minat pelamar. Yang kelima, kondisi pasar tenaga kerja. Tinggi rendahnya tingkat penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi besar kecilnya minat pelamar. Kemudian, kondisi lingkungan eksternal, kondisi perekonomian baik dan pesaing banyak, maka pelamar akan sedikit. Tetapi jika tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, maka pelamar akan banyak. Nah, berikutnya adalah dengan cara seleksi. Tadi rekrutmen ya, sekarang dengan cara seleksi adalah pemilihan atau untuk mendapatkan yang terbaik. Metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang-orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, itu dengan cara seleksi. Dalam melaksanakan tahapan seleksi, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu seleksi harus efisien dan efektif. Kemudian seleksi harus memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Petugas seleksi harus cerdas dan jujur. Pengertian orang yang tepat pada tempat yang tepat diperhatikan dan diartikan secara dinamis. Nah, berikutnya ini adalah proses seleksi. Yang pertama, penyaringan pelamar. Nah, setelah dilakukan itu, maka akan dilakukan setelah banyak pelamar yang masuk, maka akan dilakukan penyaringan. Nah, setelah proses penyaringan ini akan dilakukan tes. Nah, dari hasil tes akan diadakan wawancara awal. Kemudian evaluasi latar belakang dan referensi. Kemudian kalau itu sudah selesai, maka akan dilakukan wawancara mendalam antar personil yang akan calon pegawai atau karyawan. Kemudian akan dilakukan tes kesehatan atau fisik. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkah seleksi agar dapat diperoleh tenaga kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan seleksi itu harus berpedoman pada kualifikasi dasar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ada seleksi administratif, penarikan tenaga kerja, klasifikasi jabatan, tes dan wawancara, kemudian penempatan personil kantor. Nah, itu adalah langkah-langkah seleksi. Yang berikutnya adalah tujuan seleksi. Nah, tujuan seleksi untuk memperoleh karyawan itu tujuannya untuk qualified atau profesional. Yang kedua, jujur dan disiplin jadi tujuan seleksi untuk memperoleh karyawan itu tujuannya untuk memperoleh karyawan yang qualified dan profesional. Kemudian karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, inovatif dan bertanggung jawab. Cakap dengan penempatan yang tepat, kreatif dan dinamis, berdedikasi tinggi, memenuhi syarat undang-undang perburuhan. Kemudian dapat bekerja sama, dapat bekerja mandiri, mudah berkembang dan mempunyai budaya dan perilaku malu.
Cara-cara seleksi itu biasanya dilakukan dengan non-ilmiah. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya seperti surat lamaran, kemudian ijazah terakhir sekolah formal, dan ijazah-ijazah kursus, kemudian surat keterangan pengalaman pekerjaan. Ada surat referensi dari seseorang atau instansi sebagai bahan pertimbangan. Wawancara, kemudian penampilan secara fisiknya, penampilan secara fisik si pelamar, garis keturunan si pelamar, kemudian bentuk tulisan si pelamar. Itu adalah cara-cara seleksinya. Yang pertama adalah dengan cara ilmiah. Unsur-unsur seleksi ilmiah itu diantaranya berorientasi kepada kebutuhan nyata karyawan baru, kemudian berorientasi pada prestasi kerja, berpedoman pada metode kerja yang jelas dan sistematis, kemudian berdasarkan pada job analisis dan ilmu sosial lainnya, berpedoman pada undang-undang perburuhan. Nah, ini berikutnya adalah kualifikasi seleksi. Kualifikasi dasar seleksi biasanya meliputi umur, keahlian pendidikan, kesehatan fisik, jenis kelamin, bakat, kemudian wajah, bentuk fisik ya, karakter, pengalaman kerja, kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Itu adalah tingkat. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan seleksi. Tingkatan seleksi itu ada 3 tingkatan seleksi. Yang pertama mencakup semua tahapan seleksi sejak pembuatan surat lamaran sampai pelamar dinyatakan diterima. Nah, itu tingkatan yang pertama. Seleksi tingkat yang kedua dilakukan pada calon karyawan dengan status masa percobaan. Lama masa percobaan biasanya 3 bulan, ada yang 6 bulan, atau ada yang 1 tahun. Yang ketiga, seleksi tingkat ketiga. Seleksi tingkat ketiga ini mengikuti tahapan prajabatan. Kemudian mereka akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Nah, itu adalah mengenai tugas dan tanggung jawab personil administrasi dan cara memperoleh bagaimana cara perusahaan mendapatkan atau mengadakan karyawan, perekrutan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan itu saja. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang persyaratan perangkat kerja personil administrasi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.